saya ingin teruskan guru saya Bang Fahri. ID itu apa, identitas itu kan sebenarnya bagian dari politik. Dalam konteks begini, politik bagi massa adalah perasaan. Tadi Bang Fahri menyebut misalnya dalam penelitian beliau, di dalam kosakata orang Jawa pemimpin itu adalah gagah gitu. Iya, betul. Dan kalau bagaimana itu kan perasaan. Nah, di negara-negara yang dulu mempraktekkan demokrasi modern juga begitu kan. Misalnya pertarungan antara Kristen, Protestan dan Katolik di Irlandia misalnya, di Inggris. Partai-partai menggabungkan demokrasi dan kekristenan di Jerman gitu. Biasa saja. Jadi ini pertandingan wacana untuk saling mendiskreditkan sebenarnya. Karena kita ini, saya atau Bang Zulfan, Bang Fahri, kan punya dua identitas yang kita bawa setiap hari. Satu identitas besar yang sedang kita tuju, yaitu identitas Indonesia. Yang lainnya kan identitas kecil yang memang tumbuh sejak kita lahir. Betul. Baik di Aceh, di Lombok, di Sangihe gitu, di Palu. Itu kan nggak mungkin dihilangkan, dan itulah kekayaan. Dan juga Amerika kan mengelola yang begitu juga. Datang dari negara-negara yang mengirimkan para imigran, kan mereka juga punya klaster-klaster, baik secara sosial, ekonomi, politik. Biasa aja. Nah, kenapa kita takut dengan identitas? Sosiologi itu adalah identitas. Masalahnya adalah bagaimana itu tidak dikerucutkan dan tidak dijadikan alat untuk mendiskreditkan. Jadi misalnya, apa salahnya seorang Kristen? Apa salahnya seorang Hindu? Dan apa salahnya seorang Islam? Atau apa salahnya seorang Poso? Apa salahnya seorang Papua? Apa salahnya seorang Sigli gitu? Dalam Indonesia, itu kan semua identitas yang kita punya secara nature. Masalahnya adalah kita memakai Indonesia sebagai palu godam untuk meratakan seluruh identitas keberagaman yang tadi Bang Fahri sebut sebagai struktur horizontal, yang saya baca begitu. Jadi poin saya, tidak ada yang perlu ditakutkan dari politik identitas, tetapi politik identitas tidak bisa dipakai sebagai sarana untuk saling menjatuhkan. Misalnya Ahok dijatuhkan dengan cara menghantam struktur awalnya. Dia mau jadi Indonesia, tapi kan dia juga tetap seorang keturunan Tionghoa. Begitu juga yang lain. Nah, poin saya, kenapa sih kita tidak menggunakan kebagusan dari teknologi ini menjadi ruang diskusi yang lebih canggih gitu, lebih luas. Dulu zamannya Bang Fahri mungkin koran terbit tidak banyak eksemplarnya. Sekarang ini komunikasi ada di mana-mana. Dalam waktu yang sama orang di Papua dan orang di Aceh bisa melihat satu tayangan. Nah, carrier-nya sudah ada, isinya yang kita miss, yang kita luput taruh. Jadi perkembangan infrastruktur dari komunikasi dan informasi begitu berkembang. Loh, kita kembali ke diskusi-diskusi yang sebenarnya bahkan sudah dilewati oleh para pencetus Sumpah Pemuda, gitu loh. Jadi yang mau saya bilang, ya mungkin ini kritik dari Bang Fahri penting kita lihat dalam kampus. Kampus itu dibiayai oleh biaya publik untuk kampus negeri ya. Dia harus menjadi penerang di tempatnya. Jadi kalau ada orang bentrok, kalau ada orang saling mendiskreditkan dengan latar belakang sosial segala macam, pertanyaan paling etis pertama adalah kampus ada di mana? Dalam menjembatani tadi ke simpang siuran di masyarakat. Kan mereka dibiayai oleh publik. Saya kira itu, mohon maaf teman-teman yang saya yang jadi rektor, jadi dekan, ini terpaksa kita sampaikan.